Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen mata kuliah RSK. Sekarang saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan mengenai aplikasi metode work sampling untuk menghitung waktu baku dan kapasitas produksi pada industri keramik. Berdasarkan pada jurnal yang kami gunakan, yaitu dari Seminar Nasional IANACO pada tahun 2017. Dengan saya Vanessa dengan NPM 613-1901163, Abel M. Mart 613-1901151, Feby Yuli dengan NPM 163-1901155, Simon Hans 613-1901165, dan yang terakhir RA Naoma Ivana 613-1901218. Video ini kami akan membahas dengan 3 topik besar, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, serta metode penelitian. Kedua, pembahasan yang berisikan pengumpulan data, pre-working sampling, uji statistika, perhitungan waktu baku, dan terakhir ada kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Penelitian ini didasari oleh adanya UMKM. Kerajinan keramik Kota Malang mempunyai kontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi pada kota tersebut. Studi kasus UMKM pada jurnal ini adalah kerajinan keramik, di mana dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui persentase kegiatan produktif, menentukan waktu baku dan output baku, dan menentukan kelonggaran yang ada pada industri. Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan produktif, menentukan waktu baku dan outputnya, serta memperkirakan kelonggaran di industri keramik ini. Jadi, walaupun industri keramik ini sudah berjalan, namun para perajin belum mengetahui waktu yang baik dan efisien untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu metode pengukuran waktu langsung, yang bernama work sampling, di mana dengan metode ini kami dapat mengetahui waktu baku dari pekerjaan tersebut, jumlah operator yang bekerja, dan tingkat produktivitas dari operatornya secara langsung. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data. Terdapat langkah-langkah awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data tersebut. Langkah-langkah tersebut adalah menetapkan tujuan pengukuran, meneliti sistem kerja, memilih operator, mengidentifikasi kegiatan produktif dan non-produktif, kemudian yang terakhir mempersiapkan peralatan. Pada pabrik keramik di Noyo ini sudah dilakukan penelitian pendahuluan. Setelah melakukan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa sistem kerja yang dilakukan sudah cukup baik. Tetapi walaupun sistem kerja yang ada sudah cukup baik, masalah yang ada yaitu waktu dan output dari produksinya yang masih bervariasi. Karena hal tersebut, pemilik menginginkan perbaikan sistem kerja, terutama dalam menstandarkan waktu dan output produksi yang menjadi tujuan dari pengukuran ini. Sebelum melanjutkan penelitian ini, diperlukan operator yang baik dalam menjalankan kegiatan. Pemilihan operator atau pengrajin ini dipilih berdasarkan rekomendasi dari pemilik. Operator atau yang akan disebut pengrajin ini sudah memiliki pengalaman yang cukup dan memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah memilih pengrajin, maka hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi kegiatan produktif dan non-produktif pada pembuatan kerajinan keramik ini. Kegiatan produktif adalah kegiatan yang sesuai dengan job description yang telah ditentukan dan kegiatan ini dilakukan untuk membuat produk. Sedangkan kegiatan non-produktif adalah kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan proses pembuatan produk, tetapi muncul selama pekerjaan berlangsung. Berikut akan ditampilkan tabel berisikan kegiatan produktif dan non-produktif yang dilakukan oleh operator selama proses pembuatan kerajinan keramik. Terdapat 10 kegiatan produktif yang sesuai dengan job desk, seperti menyiapkan bahan dan alat pembuatan adonan cetakan, memasukkan adonan ke alat cetakan, memasukkan alat pembentuk cetakan pada adonan setengah jadi, menghaluskan hasil cetakan, memisahkan hasil cetakan dengan alat pencetak, mengoleskan anti lengket pada alat cetakan, menerima order warna keramik, membuat campuran warna cat, kemudian mengecat keramik sesuai dengan pesanan. Terdapat pula kegiatan non-produktif yang dilakukan seperti mengambil air minum, ke toilet, mengobrol, sholat, menerima telepon, petik seperti melakukan peregangan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilakukan pre-work sampling sejumlah pengamatan tertentu secara acak. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan awal sebanyak 60 kali dalam seharinya selama 3 hari. Dengan demikian, pada sampling pendahuluan ini dilakukan sebanyak 180 kali. Berikut merupakan tabel rekapitulasi persentase produktif pengrajin di industri keramik. Setelah melakukan pre-work sampling, akan dilakukan uji keseragaman data untuk mengetahui apakah suatu data sudah seragam atau belum. Pertama akan dicari nilai rata proporsi kegiatan produktif
atau P-bar, dan N-bar atau sejumlah penguatan data. P-bar dan N-bar ini dipakai untuk mencari batas kontrol atas dan bawah. Setelah memasukkan P-bar dan N-bar dalam rumus BKB dan BKA, didapatkan bahwa nilai BKB itu sebesar 0,66 dan BKA sebesar 0,96. Dapat dilihat dari data yang telah dikumpulkan bahwa data itu sudah berada dalam batas kontrol dan dapat dilanjutkan ke uji kecukupan data. Baik, untuk uji kecukupan data ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah pengamatan yang seharusnya diambil dalam penelitian ini. Berikut merupakan untuk persamaan yang digunakan. Dengan di sini digunakannya tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 90%, di mana N-aksen itu sendiri merupakan jumlah pengamatan yang dibutuhkan. Lalu jumlah pengukuran waktu dikatakan telah mencukupi jika nilai N-aksen lebih kecil daripada nilai N-nya. Berikut merupakan hasil perhitungan untuk uji kecukupan data. Didapatkannya nilai N-aksen sebesar 373 data. Di sini karena nilai N-aksennya lebih besar daripada N, maka masih dibutuhkannya sebanyak 193 data pengamatan lagi. Maka diperlukannya sampling kedua, di mana dilakukannya pengamatan tambahan sebanyak 4 hari dengan 60 data per harinya. Dari penambahan data tersebut, data pengamatannya menjadi 418 data. Maka data pengamatan yang diambil telah mencukupi sesuai dengan analisis hasil pengamatan work sampling. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan waktu baku. Sebelum dilakukannya perhitungan waktu baku ini sendiri, terdapat beberapa langkah yang dilakukan terlebih dahulu. Sebelumnya, saya akan menunjukkan tabel rekapitulasi output aktual selama work sampling dengan dilakukannya penambahan sebanyak 4 hari tadi. Di sini didapatkannya jumlah keramik yaitu sebanyak 76. Lalu dilakukannya perhitungan untuk waktu siklus, di mana waktu siklus ini merupakan waktu penyelesaian rata-rata suatu kegiatan selama pengukuran dilakukan. Berikut untuk persamaan yang digunakan, lalu kemudian juga dilakukan untuk perhitungan waktu siklus itu sendiri, di mana jumlah waktu pengamatannya itu 3.360 menit. Lalu untuk persentase produktivitasnya itu 79% dan jumlah OIU-nya itu 76 buah. Lalu untuk dari perhitungan ini didapatkannya waktu siklus sebesar 35 menit. Selanjutnya akan dilakukan untuk perhitungan waktu normal itu sendiri. Namun sebelum dilakukannya perhitungan tersebut, saya akan memaparkan faktor penyesuaian yang telah didapat dengan menggunakan metode Westinghouse. Setelah dilakukannya perhitungan untuk waktu siklus dan penyesuaian dengan menggunakan metode Westinghouse, maka barulah dapat dilakukannya perhitungan untuk waktu normal itu sendiri. Berikut merupakan persamaan yang akan digunakan. Dan berikut juga untuk perhitungannya. Diketahui bahwa nilai P yang didapat yaitu sebesar 1 dan untuk waktu siklusnya itu adalah 35. Maka didapatkannya nilai untuk waktu normalnya sebesar 35 menit. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan waktu baku, di mana sebelum melakukan perhitungan dibutuhkan nilai dari faktor kelonggaran yang diberikan terhadap operator. Faktor kelonggaran terlihat pada slide, di mana tenaga saat bekerja itu termasuk dalam kategori ringan dan sikap kerjanya dilakukan dalam keadaan duduk dan juga berdiri. Dan gerakan kerja operator itu termasuk dalam kategori normal dengan pandangan kerja yang hampir terus menerus karena ada banyak kegiatan yang dilakukan bersama mesin juga. Dan selain itu, keadaan dari ruangan sendiri cukup baik dan normal. Berdasarkan tabel tersebut dapat dinilai bahwa faktor kelonggaran untuk kebutuhan pribadi dan kelelahan memiliki nilai 18. Sedangkan kelonggaran juga ditambahkan dengan kelonggaran untuk hambatan yang tak terhindarkan sebesar 2%. Sehingga total kelonggaran untuk pekerjaan membuat keramik adalah 20%. Dan begitu waktu baku dapat dihitung dengan mengkalikan waktu normal sebesar 35 menit dan kelonggaran yang telah didapatkan sebelumnya, sehingga didapatkan waktu baku sebesar 42,01 menit. Selanjutnya akan dihitung juga jumlah dari output gratis dari satu siklus berdasarkan waktu baku yang telah dihitung sebelumnya. Output baku didapatkan dengan membandingkan jumlah jam kerja dalam satu hari, yakni 480 menit, dengan waktu baku untuk menghasilkan satu unit keramik. Di sini didapatkan perhitungan untuk output baku dalam satu hari adalah 11 cetakan keramik.
Jumlah ini bila dibandingkan dengan actual output hasil pengamatan, ditemukan terdapat 3 hari kerja yang menghasilkan keramik tidak sesuai dengan output bakunya. Hal ini disebabkan karena adanya kesulitan untuk pembuatan cetakan, warna, juga motif yang mengikuti permintaan konsumen, sehingga ada kemungkinan di mana beberapa hari kerja itu menghasilkan output yang tidak sesuai dengan output bakunya, walaupun tingkat produktivitas kerjanya itu sama dengan hari-hari yang lain. Setelah melakukan penelitian terhadap UMKM keramik di Kota Malang, akhirnya didapatkan kesimpulan sesuai dengan tujuan awal, di mana peneliti dapat menemukan waktu baku untuk memproduksi 1 unit keramik, yaitu sebesar 42,01 menit. Dan selama kegiatan produksi juga ditemukan 18 kegiatan, diantaranya 10 kegiatan produktif dan 8 kegiatan non-produktif. Dan output dari harian keramik ini sebesar 11 keramik dalam 1 hari. Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya masalah dalam tingkat produktivitas yang rendah, tetapi ada ditemukan masalah dalam tingkat output harian yang bervariasi dan tidak memenuhi output standar. Dan saran yang dapat kami berikan yaitu dalam memperbaiki sistem kerja supaya output hariannya bisa lebih stabil dan memenuhi output bakunya. Seperti diketahui, produksi keramik di UMKM Malang ini dilakukan dengan teknik manual dan tradisional, dan seluruhnya mengandalkan tenaga manusia. Dalam kegiatan non produktif juga ditemukan adanya kegiatan diam atau istirahat sejenak atau perenggangan bagi pekerjanya karena merasa kelelahan akibat bekerja. Di sini juga dapat dilakukan perubahan atau perbaikan berupa penambahan mesin untuk membantu pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga output harian juga dapat lebih stabil dan meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa.